Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sampai sekarang ini. Tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Andi Aco Agus, SH MPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bapak Muhammad Asriadi, SPD MPD sebagai dosen mitra pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Yusliani dari kelas 02 Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mulai dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ketujuh. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang identitas nasional. Istilah identitas nasional terbentuk dari dua kata. Yang pertama, kata identitas yang berasal dari kata identity dalam bahasa Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Sedangkan nasional berasal dari kata nasional dalam bahasa Inggris yang berarti bersifat kebangsaan, berkenaan, atau berasal dari bangsa sendiri. Identitas nasional berarti ciri-ciri atau jati diri yang dimiliki suatu bangsa untuk membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Yang pertama yaitu secara historis. Pengalaman Kongres telah banyak memberikan inspirasi yang mengkristal akan kesadaran berbangsa yang diwujudkan dengan semakin banyak berdirinya organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Yang kedua yaitu secara sosiologi. Identitas telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggangan budaya secara alamiah. Yang terakhir yaitu secara politis. Beberapa bentuk identitas nasional seperti bendera merah putih, bahasa kesatuan bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Adapun bentuk-bentuk atau jati diri identitas nasional yaitu yang pertama bendera merah putih, yang kedua bahasa kesatuan yaitu bahasa Indonesia, yang ketiga lambang negara Garuda Pancasila, selanjutnya lagu kebangsaan Indonesia Raya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan kebudayaan daerah. Selanjutnya yaitu tentang tantangan identitas nasional. Adapun tantangan identitas nasional sebagai berikut. Yang pertama yaitu lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Contohnya perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Contohnya lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri. Selanjutnya itu lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain. Selanjutnya itu lebih bangga menggunakan bendera asing daripada menggunakan bendera merah putih. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Yang terakhir yaitu menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Negara Indonesia berhasil melepaskan diri dari kekuasaan asing, lalu menyatakan kemerdekaannya. Para pendiri negara segera
menyiarkan atau mengabarkan kepada negara dan bangsa lain agar mereka mengetahui bahwa di wilayah Nusantara telah berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat dengan cita-cita besar menjadi negara yang adil dan makmur. Sejak inilah bangsa lain mengenal identitas nasional Indonesia pertama kali. NKRI memiliki wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Selanjutnya itu menelusuri konsep urgensi integrasi nasional. Integrasi yang pertama yaitu integrasi bangsa yang menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentuk identitas nasional. Yang kedua yaitu integrasi wilayah, menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Selanjutnya itu integrasi elit massa, menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan mengenai aspirasi dan nilai-nilai perbedaan pada kelompok elit dan massa. Selanjutnya itu integrasi nilai, menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Integrasi yang terakhir yaitu tingkah laku atau perilaku integratif, menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang integrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Berikut ini contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita ajukan. Yang pertama itu, apakah integrasi bisa berarti pembauran atau penyatuan? Yang kedua yaitu, apakah istilah nasional bisa disamakan dengan istilah bangsa? Yang ketiga yaitu, dalam hal integrasi bangsa sebenarnya hal-hal apakah yang diintegrasikan itu? Selanjutnya, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia menurut Suroyo 2022, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni yang pertama model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua model integrasi kolonial, yang ketiga model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi yang pertama ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Selanjutnya model integrasi yang kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda Baru sepenuhnya dicapai pada awal abad 20 dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Model integrasi ketiga merupakan berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Selanjutnya dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak kita bernegara tahun 1945. Upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Integrasi dinamika sejauh dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi, yaitu yang pertama integrasi bangsa, yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, yang keempat integrasi elit massa, dan yang terakhir integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Selanjutnya, masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya itu, konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berarti ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Selanjutnya itu, pada dasarnya peran konstitusi terhadap sebuah negara ialah sebagai pedoman bagaimana tersebut akan dijalankan. Dengan adanya seperangkat aturan dalam konstitusi, kehidupan negara akan menjadi teratur. Selain itu, konstitusi juga membuat hukum-hukum yang berfungsi agar memegang kekuasaan maupun warga negara tidak membuat wewenang-wewenangnya yang melanggar hukum. Yang selanjutnya yaitu konstitusi memiliki 2 pengertian. Yang pertama,
Konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Yang kedua, dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Selanjutnya yaitu melihat perjalanan sejarah Indonesia. Melihat perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukannya setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Adapun tuntunan reformasi yaitu yang pertama mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua menghapuskan doktrin DWI fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah-daerah. Yang kelima mewujudkan kebebasan pers. Yang terakhir mewujudkan kehidupan demokrasi. Selanjutnya yaitu MPR Republik Indonesia berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang pada mulanya merupakan tuntunan reformasi dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Salah satu contoh nyata hasil perubahan konstitusi kita yang sangat penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional yakni dalam hal pajak, di mana pada pasal 23A bunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal ini menegaskan pentingnya pajak bagi keberlangsungan kehidupan negara bangsa. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.